Di tanganmu sekarang, mungkin ada secangkir kopi. Aromanya membangunkanmu, rasanya menghiburmu. Tapi pernah nggak kamu mikir, minuman kecil ini punya cerita jauh lebih besar dari sekadar teman pagi? Kopi nggak cuma jadi penutup kantuk, dia menggerakkan perdagangan, memicu revolusi, bahkan membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, ambil cangkirmu dan ikut aku ke perjalanan liar si hitam pekat ini. Semuanya dimulai di Ethiopia, sekitar abad ke-9. Ada cerita tentang Kaldi, seorang penggembala yang nemuin kambing-kambingnya jadi lebih lincah setelah makan buah kopi merah. Mitos atau enggak, dari sana kopi mulai menyebar. Lewat Jazirah Arab, dia jadi bintang di pasar Timur Tengah. Pada abad ke-15, kopi udah nongkrong di Eropa, Asia, sampai Amerika. Tapi perjalanan ini nggak cuma soal biji, ini soal kekuasaan. Kopi jadi emas baru, dan semua orang mau bagiannya. Bayangin, biji kecil ini jadi komoditas yang dikawal ketat. Orang-orang Arab coba monopoli, tapi biji kopi akhirnya dicuri, maksudku dipinjam ke India, lalu ke seluruh dunia. Dari situ, kopi nggak cuma minuman, tapi simbol ambisi. Nah, sekarang ceritanya jadi agak kelam. Abad ke-17, Eropa kecanduan kopi. Permintaan melonjak, tapi biji ini nggak tumbuh di London atau Paris. Hasilnya, perkebunan raksasa muncul di Karibia, Brasil, dan Kolombia. Dan yang bikin miris, itu semua dibangun di atas punggung jutaan budak. Di Brasil, misalnya, 40% budak dunia kerja di ladang kopi. Satu cangkir yang kita nikmatin pagi ini, dulu mungkin dibayar dengan keringat dan air mata. Ini bukan cuma soal ekonomi, ini soal manusia. Kopi jadi mesin perubahan, tapi harganya nggak murah. Tapi, kopi nggak cuma bikin kaya, dia juga nyalain otak. Di Eropa, kedai kopi jadi tempat baru buat ngobrol, debat, dan rencanain revolusi. Bayangin orang-orang duduk, nyeruput kopi, dan tiba-tiba ide-ide liar muncul. Revolusi Prancis misalnya, banyak yang dirancang di meja-meja kayu penuh cangkir. Di Amerika, Boston Tea Party bikin orang beralih dari teh ke kopi, simbol perlawanan ke Inggris. Kopi jadi lebih dari minuman. Dia jadi bahan bakar buat pemikiran, kebebasan, dan perubahan. Masuk abad ke-19, kopi jadi sahabat revolusi industri. Pekerja pabrik butuh energi, dan kopi jawabannya. Dia bikin orang bisa kerja lebih lama, lebih fokus. Sekarang, kopi adalah minuman nomor 2 paling banyak diminum di dunia, cuma kalah sama air. Dari warung pinggir jalan sampai Starbucks, kopi ngatur ritme hidup kita. Dia nggak cuma jadi bagian hari kita, dia bikin hari kita mungkin. Jadi, lain kali kamu pegang cangkir kopi, ingat, ini bukan cuma kafein. Ini cerita tentang petualangan, penderitaan, dan kemenangan manusia. Dari Ethiopia sampai meja kerjamu, kopi udah mengubah dunia, dan mungkin hidupmu juga. Apa cerita kopi favoritmu? Tulis di kolom komentar, like kalau kamu suka, dan subscribe di channel Ryan Pratama buat lebih banyak kisah keren kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya.